Ada satu kisah di Surabaya. Jadi pada saat itu ada orang yang yang sudah ditagih untuk membayar rumah kontrakan. Rumah kontrakan tersebut, kalau tidak salah saya waktu itu biaya untuk sewanya hanya 2 juta rupiah. Tapi dia baru punya uang 1.400.000. Dia katakan begitu. Dia hanya punya uang 1.400.000, sedangkan biaya kontrakannya adalah 2 juta. Nah, Pak Haji yang punya kontrakan diberikan uang 1.400.000, dia nggak mau. Saya nggak mau. Kalau 1.400.000, saya maunya 2 juta. Kata orang ini, nggak apa-apa, nanti saya sempurnakan kurangnya. 600-nya nanti saya berikan. Kemudian kata Pak Haji ini, nggak apa-apa deh, kamu pegang dulu deh. Nanti kalau sudah lengkap 2 juta, kamu datang sini. Nah, karena ditolak sama Pak Haji ini, ya sudah. Tapi dia mau bayar kontrakan. Kalau tidak bayar kontrakan, ya mungkin tahun depan dia udah nggak punya rumah lagi. Nah, kemudian pada saat itu orang ini dia katakan kepada istrinya, ayo kita lihat-lihat rumah yuk, katanya. Ya, ayo kita lihat-lihat rumah. Istrinya mikir, ini kita mau bayar kontrakan 2 juta perak aja, kita nggak sanggup. Boro-boro mau cari rumah, dia bilang, mau beli rumah katanya. Ini untuk membayar yang 2 juta perak aja dia nggak punya, nggak cukup. Ini kata istrinya, kata suaminya, ayo kita lihat rumah. Nah, kemudian ternyata dalam suatu kesempatan ada pengajian tentang keutamaan sedekah. Pada saat itu dia cukup terpanggil dengan sedekah itu. Dia berpikir, ini 1.400.000 kalau saya berikan sedekah, terus nanti saya ngontrak tinggal di mana? Berpikir dalam hatinya itu, tarik menarik. Saya berikan tidak, saya berikan tidak, saya berikan tidak. Tapi kontrakan ini akan habis dalam hitungan hari nih. Kalau nggak salah saya 1 bulan lagi akan habis. Nah, dan dia mendengar ceramah tentang keutamaan sedekah, dan uang hanya tinggal itu aja. Sama dia nggak ambil pusing, dia sedekahkan uang yang 1.400.000 itu. Diomelin habis sama istrinya. Kamu ini, katanya, gimana coba kamu pikir, kalau kita nggak bisa bayar ini, terus kita tinggal di mana? Dia nggak bisa ngomong, dia aja. Karena dia merasa bersalah juga, tapi dia yakin bahwasanya sedekah ini akan memberikan keberkahan buat hidupnya. Lalu dia pergi mencari rumah, dan ada rumah yang menurut dia cocok. Dia tanya, harganya berapa, Mas? Dia bilang, ini 700 juta deh, katanya. Rumah segini 700 juta. Oh, 700 juta ya, katanya. Awalnya dia bilang 800 juta. Dia tawar 700 juta. Kata istrinya, ya Allah, ini suami saya waras apa enggak ini? Untuk bayar yang 2 juta aja, itu dia nggak punya. Itu dia nawar rumah yang harganya 700 juta. Pekerjaan orang ini jual nasi bungkus, nasi warteg lah, jual nasi warteg begitu. Nah, ya rumah plus warung. Rumah udah kecil plus warung lagi, jadi memang sangat kecil. Kemudian pada saat itu dia dia datang, dia bilang sama orang yang punya rumah itu, kalau 700 juta boleh nggak? Dia katakan boleh.
Lalu dia tanya, Pak, minta teleponnya dong nanti buat kita komunikasi. Oh, nggak ada telepon katanya. Dia telepon nggak punya. Barangkali nanti Bapak bisa transfer ke saya ini rekeningnya. Saya nggak ada rekening katanya. Pokoknya saya bawa cash deh katanya. Mantap dia bilangnya. Saya bawa cash deh katanya. 700 juta. Kata istrinya, la haula wala quwata illa billah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini suami saya waras apa tidak ini? Tapi suaminya mantap aja dia bilang. 800 juta, 700 boleh nggak? Boleh katanya. Minta telepon nggak punya telepon. HP nggak punya. Minta rekening nggak ada. Nah ternyata satu hari terjadilah lumpur lapindo. Terjadi lumpur lapindo itu jadi musibah. Orang semua gelisah, orang semua takut. Dan pada saat itu Lapindo bertanggung jawab. Dia katakan pada saat itu butuh nasi bungkus. Ada orang order nasi bungkus satu harinya 15.000 porsi. Pening dia mikirnya itu. Ada orang order di warung dia bilang sehari 15.000 porsi. Pagi 5.000, siang 5.000, sore 5.000. Dia mikir nyari karet gelangnya aja, ini di mana nyarinya, dia bilang. Bingung dia. Dan ternyata memang betul. Itu bisnis memang benar-benar orang order dia dan dibayar dia. Dan ternyata hanya dalam bilangan bulan saja dia sudah mendapatkan sudah mendapatkan uang kira-kira 1,4 miliar. Dia ambil 700 juta, dia datang tadi ke orang itu, dia bayar cash rumah itu. Dia bilang, saya nggak punya telepon, saya nggak punya rekening. Pokoknya saya bayar cash deh katanya. Kasih. Ini ya 700 juta katanya. Ini yang punya rumah pelongo ini betulan nggak? Luar biasa. Kemudian karena dia merasa bahwasanya ini adalah sedekah dan sedekah bisa membuat hidupnya berkah dan membuat hartanya melimpah, dia ambil buat dia sebagian besarnya lagi dia sedekahkan lagi. Dia sedekahkan lagi. Dan terakhir saya dengar kisah orang ini, bahwasanya dia punya pabrik catering terbesar nomor 5 di dunia. Pabrik catering terbesar di dunia. Luar biasa. Allah Karim. Allah Ghaniyun Karim. Allah Maha Kaya. Allah nggak butuh uang kita. Apalagi cuma 1.400.000 perak. Kan gitu Bu ya? Allah nggak butuh uang kita. 1.400.000 perak. Allah nggak butuh. Orang yang bersedekah segitu dibalas Allah beratus-ratus kali. Sungguh luar biasa. Tapi untuk orang-orang yang kadang-kadang masih ragu dalam hati, ini bener nggak sih? Kira-kira kalau saya kasih ini saya dapat nggak sih? Itu baru masih levelnya masih memuji Allah. Belum tumbuh keyakinan. Tapi pada saat dia tumbuh keyakinannya kepada Allah, bahwa dia yakin Allah tidak butuh uang manusia, Allah tidak butuh harta benda manusia yang sangat-sangat sedikit itu. Kalau dia yakin itu dan dia berikan kepada Allah, maka disitulah dia akan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Ghaniyun Karim, Maha Kaya dan Maha Dermawan.